Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Sidin Karo-Karo selaku dosen pengampu mata kuliah komputer aplikasi akuntansi, mmm, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil PJBL kami. Di sini kami membuat aplikasi untuk stok barang. Sebelum kami presentasi izinkan saya perkenalkan diri dulu. Sebelumnya nama saya Hoirunisa dengan NIM akhir 047. Saya Kawandas Panjaitan dengan NIM terakhir 135. Saya Padmasari Aulia dengan NIM akhir 185. Saya Dwi Adinda Salsabila dengan NIM akhir 020. Saya Nasima Nur Amalia dengan NIM terakhir 137. Baik, ini untuk tampilan awal pada aplikasi kami. Sebelum kami bisa memasukkan stok barang yang masuk, yang keluar, ataupun melihat stok barang kami, kami itu harus memasukkan email dan password kami dulu. Baik, di sini sudah terlihat tampilan aplikasi yang sudah kami buat. Baik, untuk selanjutnya, untuk presentasi mengenai stok barang akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Caca. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur dari stok barangnya sendiri. Nah, di sini untuk fiturnya di dalam stok barang itu dia ada fitur tambah barang, ekspor data. Nah, di sini untuk stok barang sendiri dia adalah stok awal di mana persediaan awal yang tersedia di dalam toko. Jadi di sini untuk misalnya kita akan menambahkan barang awal atau persediaan awal kita, di sini kita bisa pencet untuk tambahkan barang. Di sini dia ada nama barangnya, itu adalah pewangi pakaian. Contohnya adalah pewangi pakaian. Deskripsinya sendiri itu adalah Downy. Dan stok awalnya kita bikin kira-kira adalah 25 biji. Nah, di sini kalau misalnya kita submit tanpa menyertakan si file gambar, dia di sini tidak akan bisa. Nah, file harus PNG atau JPG. Jadi di sini diwajibkan untuk menyertakan foto dari barang tersebut. Jadi kita akan tambahkan kembali yaitu nama barangnya pewangi pakaian. Untuk deskripsinya sendiri itu adalah Downy dan stok awalnya adalah 25. Nah, maka di sini fotonya kita harus cari yang bagian PNG atau JPG. Nah, di sini kita sudah ada. Di sini langsung saja kita submit. Nah, barang yang sudah kita tambahkan tadi, dia sudah terekam di bagian stok barang di sini. Itu dia ada pewangi pakaian. Pewangi pakaian di sini ya. Downy. Dia ada sebanyak 25 biji untuk stok awalnya. Nah, di sini juga ada fitur edit. Itu kalau misalnya kita mau ngedit bagian yang stok awalnya ini, boleh kita pencet. Nah, di dalam fitur editnya sendiri, ini dia hanya bisa mengedit dari si nama barang dan deskripsi barangnya. Serta itu dia bisa mengubah foto. Namun, untuk stok awalnya itu kita tidak bisa mengedit dikarenakan stok awalnya itu sudah langsung terekam dan tidak bisa diganggu-gugat di dalam sistem. Seperti itu. Jadi, untuk fitur editingnya sendiri seperti itu, dan untuk fitur delete, kita bisa mencoba, yaitu ketika kita mencet delete, di sini dia ada bacaan, apakah Anda yakin ingin menghapus pewangi pakaian? Kalau misalnya kita mau menghapus, boleh langsung kita pencet hapus. Nah, barangnya yang sudah kita hapus sendiri, di sini sudah tidak ada terekam lagi di dalam sistem. Nah, untuk misalnya kita mau melakukan namanya cetak bukti fisik dari si barang-barang yang tersedia di dalam
gudang kita, itu kita bisa mencet yaitu bacaan dari si ekspor data. Itu adalah fitur ekspor data. Boleh kita pencet. Nah, di dalam fitur ekspor data sendiri, di sini dia ada bacaan copy, CSV, Excel, PDF, dan print. Nah, di sini tergantung kemauan kita mau dia dalam bentuk apa. Misalnya kita contoh itu dalam bentuk PDF. Nah, di sini dia sudah terdownload dan bisa kita lihat. Di sini adalah contoh bukti dari PDF yang sudah kita lakukan ekspor data tadi. Jadi di sini ada stok barang yang sudah kita rekam. Kita kembali. Nah, apabila kita ingin mencari barang yang mau kita lihat untuk stok awalnya, misalnya kita mau lihat bagian minyak goreng, dia stok awalnya itu berapa sih? Jadi kita bisa pencet fitur search. Nah, di sini dia ada minyak goreng, dia langsung tercari ya. Untuk yang minyak gorengnya, di sini dia sudah tersedia stoknya 35 biji. Mungkin untuk bagian yang stok barang, cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya untuk menjelaskan barang masuk. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Yakob. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur barang masuk. Oke, untuk di barang masuk sendiri itu terdapat fitur yang kurang lebih sama seperti stok barang, yang dimana itu ada tambah barang, ada ekspor data, ada search, dan untuk di barang masuk sendiri itu ada tambahan di filter. Oke, untuk barang masuk sendiri ini itu termasuk dalam fitur pembelian. Nah, di dalam barang masuk, jika kita melakukan pembelian itu, kita bisa di fitur tambah barang, lalu misalkan kita membeli itu minyak goreng, lalu untuk kuantitinya itu misalkan kita beli 15, dan untuk penerimanya itu misalkan kita Emilia. Oke, kita submit. Nah, untuk kuantitinya sendiri itu atau jumlahnya itu akan diakumulasi ke stok barang yang dimana stok barang itu akan bertambah menjadi 50. Kenapa? Karena persediaan awalnya itu kan 35, lalu kita membeli sebanyak 15 minyak goreng, jadi total semuanya itu menjadi 50. Boleh kembali ke fitur. Oke, untuk selanjutnya itu ada fitur edit dan delete. Untuk fitur editnya sendiri itu, kita bisa mengubah si nama penerima dan si quantity. Misalkan kita mau mengubah si penerimanya itu menjadi Maya, dan kuantitinya kita ubah menjadi 20. Oke, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, untuk jumlahnya itu akan diakumulasikan kembali ke stok barang atau persediaan awalnya. Lalu untuk sistem, oke, lalu untuk filternya sendiri itu kita bisa memfilter per tanggal. Misalkan kita belinya di tanggal 12 bulan 11 2024. Tidak ada. Kenapa? Karena di tanggal tersebut kita belum melakukan pembelian barang apapun.
Lalu misalkan kita mengubahnya ke tanggal 25 bulan 11 2024. Nah, di sini ada kenapa? Karena kita sudah melakukan pembelian eh, seperti minyak goreng dan gula pasir di tanggal 25 tersebut. Lalu di situ juga ada fitur search atau fitur pencarian. Karena di sini kita baru menambahkan 2 item, jika kita ingin mencari item yang lain, kita bisa menggunakan fitur search-nya ini. Misalkan kita ingin mencari fitur si Pepsodent. Nah, tidak ada karena kita tidak melakukan pembelian si Pepsodentnya ini. Jadi, Pepsodentnya ini tidak akan ada di barang masuk. Oke. Untuk fitur delete-nya sendiri itu, di sini ada tulisan, apakah Anda yakin ingin menghapus gula pasir? Jika misalkan kita yakin, kita bisa pencet hapus. Tapi jika pun tidak yakin, tidak apa-apa, tidak usah dipencet. Oke. Untuk ekspor datanya sendiri itu, nah di dalam fitur ekspor data itu terdapat ada copy, ada CSV, ada Excel, PDF, dan print. Jika kita bisa memilih salah satunya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Misalkan kita ingin itu PDF, menjadikannya ke PDF. Oke, ini bentuk yang sudah jadi ke dalam PDF. Oke, kita kembali. Mungkin cukup sekian penjelasan dari barang masuk. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya Adinda. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur yang ketiga, yaitu fitur barang keluar. Untuk fitur barang keluar ini berfungsi untuk menginput data penjualan atas persediaan barang yang kita miliki. Dan fitur-fitur yang terdapat di barang keluar ini juga masih sama seperti fitur-fitur sebelumnya yang ada di barang masuk dan di stok barang, yaitu ada fitur create atau tambah barang, lalu ada read atau membaca datanya nanti akan muncul di sini, lalu ada fitur update atau edit nanti akan muncul juga, dan ada fitur delete atau menghapus data. Lalu di sini juga ada fitur ekspor data atau apabila ingin mengeprint datanya, ada filter dan juga ada search ya. Nah, di sini mungkin bisa langsung saja kita contohkan untuk penyontohan transaksi yang pertama, kita melakukan penjualan atas gula pasir, contohnya. Lalu di sini bisa kita masukkan kuantitas atas barang yang terjualnya berapa. Di sini kita contohkan yang terjual ada 10. Lalu untuk penerimanya bisa kita masukkan nama customer atau pembeli. Di sini kita contohkan nama penerimanya adalah Tasya. Lalu kita submit. Nah, di sini akan muncul tampilan data yang sudah kita input tadi. Lalu di sini untuk stoknya akan otomatis tersinkron juga dengan yang ada di stok barang. Di sini stok barang untuk gula pasir menjadi 20. Karena tadi kita melakukan penjualan sebanyak 10. Dia otomatis mengurangi. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan fungsi edit. Semisal di sini kita mau mengedit untuk nama pembelinya, misal diganti menjadi Azira dan kuantitasnya diganti menjadi 15. Kita submit. Nah, di sini sudah berubah untuk stoknya menjadi 15 dan untuk deskripsi nama pembelinya menjadi Azira.
Lalu di bagian stok barangnya juga di sini akan berubah menjadi 15 karena stok awalnya tadi berjumlah 30 dan ada barang keluar sebanyak 15 buah. Nah, di sini tadi untuk editnya itu hanya untuk deskripsi nama pembeli dan stoknya saja, tapi apabila kita ada kesalahan dalam menginput data berupa nama barangnya, itu mau tidak mau kita harus melakukan fungsi delete ini. Dan di fungsi delete ini juga ada pemberitahuan notifikasinya, yaitu karena untuk menjaga keamanan semisal terjadi kesalahan human error atau kayak salah pencet gitu, jadi datanya nggak akan langsung terhapus. Nah, di sini juga kita bisa mencontohkan apabila di sini ada penjualan yang kuantitasnya melebihi dengan kuantitas yang ada pada stok barang. Contohnya di sini Pepsodent. Ada penjualan sebanyak 35 buah dengan penerimanya misalnya ada dia, lalu kita submit. Nah, di sini akan muncul pemberitahuan bahwa stok untuk tadi yang Pepsodent itu tidak mencukupi karena di stok awalnya itu hanya ada karena di stok awal untuk yang Pepsodent itu hanya ada 20 buah. Jadi tadi akan muncul notifikasi seperti itu dan kemudian di sini juga datanya tidak akan terinput. Namun apabila tadi kita menambahkannya kuantitasnya lebih kecil dibandingkan dengan kuantitas yang ada pada stok barang, maka di sini datanya bisa terinput. Lalu di sini kita juga bisa menggunakan filter untuk tanggalnya. Tadi tanggal untuk setiap transaksi yang kita masukkan ialah sesuai dengan tanggal pada hari ini. Jadi terjadinya tuh real time. Di sini contohnya kita mau memfilter untuk di tanggal besok, bulan 6 2020. Nah, maka di sini tidak akan muncul karena tadi kita menginputnya adalah di tanggal hari ini, yaitu di tanggal 25 bulan 11. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan pencarian apabila nanti di sini data yang terinputnya sudah banyak. Jadi untuk memudahkan kita, contohnya di sini gula pasir, maka yang muncullah hanya akan gula pasir saja. Tapi apabila kita eh, mencari barang yang belum ada, contohnya kayak pewangi, nah di sini tidak akan muncul. Kemudian tadi untuk delete ini bisa kita delete, contohnya, maka di sini datanya akan otomatis terdelete. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan ekspor data seperti yang sebelumnya. Apabila tadi kita sudah di-input di sini, ada pilihan untuk file yang ingin kita download, ada CSV, Excel, PDF, atau print. Mungkin sekian untuk fitur barang keluar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Fatma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peminjaman barang. Nah, untuk peminjaman barang ini memiliki fitur ada penambahan data, ekspor data, ada filter untuk melihat tanggal pencatatan peminjaman barangnya, lalu ada search. Di sini udah ada pencatatan peminjaman barang sebelumnya.
Kita langsung ambil contoh menambahkan data. Soalnya ada peminjaman barang dari salah satu admin perusahaan, ya ini meminjam telur dengan kuantitinya 30 atas nama Fatma. Nah, pencatatan ini akan langsung dicatat oleh sistem dengan keterangan pencatatan pada saat pencatatan dilakukan, yakni pada tanggal 25 November dengan keterangan telur dengan jumlahnya 30 atas nama Fatma dengan status yang dipinjam. Nah, di sini dapat kita lihat juga bahwa ada total peminjaman data, peminjaman barang, dengan total yang masih dipinjam ini 1, dan 5 dikembalikan, yang sudah dikembalikan. Nah, kita di sini dapat melihat stok barang karena sudah terintegrasi. Maka di sini untuk stok barang telurnya tersisa 10. Nah, selanjutnya jika selanjutnya sama seperti barang yang keluar, jika ada peminjaman barang yang melebihi dari stok barang yang ada di sistem, melebihi ini maka dia ada peringatan bahwa stok barang tidak mencukupi, seperti Pepsodent. Misalnya kuantitinya 45 atas nama Adinda. Maka di sini ada peringatan bahwa stok tidak mencukupi di stok barangnya sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan. Nah, di sini jika Fatma sudah melakukan peminjaman dan sudah dikembalikan ke stok barang, maka kita dapat mengklik selesai. Dan di sini ada notifikasi apakah barang yang dipinjam sudah selesai. Maka kita lanjut akan klik iya. Maka di sini statusnya berubah, yang tadinya dipinjam sudah menjadi kembali, dan pada saat data di sini sudah total yang dipinjam ini 0 dan total yang dikembalikan ini menjadi 6 sesuai dengan total data yang ada pada peminjaman barang. Lalu kita lihat pada stok barangnya, maka telur ini kembali menjadi stok awalnya yaitu 40. Jika transaksi pada peminjaman barang ini sudah banyak, kita dapat menggunakan fitur search agar memudahkan pendataan, seperti contohnya telur. Maka yang keluar hanya telur saja. Dan untuk tanggalnya, untuk tanggal ini akan keluar dengan pencatatan yang dilakukan. Misalnya pada tanggal 22 November sampai 24 November. Maka di sini tidak ada transaksi atau data yang dimasukkan pada tanggal tersebut. Seperti ini. Kurang lebihnya sekian penjelasan dari peminjaman barang.
Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kelola admin. Pada kelola admin ini ada ada 4 fitur, yaitu fitur tambah admin, edit, delete, maupun search. Jadi pada fitur tambah admin ini kita dapat menambahkan admin yang bisa mengakses aplikasi ini. Di sini coba saya masukkan email saya beserta dengan passwordnya juga. Jadi nanti email dan admin ini yang akan dipakai jika kita atau admin-admin ingin membuka aplikasi stok barang. Submit, sudah masuk. Di sini pula kita dapat mengedit email maupun passwordnya. Lalu kita submit. Di sini pun ada fitur searching, jadi di sini kita bisa mencari nama email admin. Maupun mendelete. Di sini di fitur delete pun ada pertanyaan sebelum mendelete. Apakah Anda ingin menghapus email tersebut? Ya, hapus. Sudah. Selanjutnya ada fitur logout. Untuk fitur logout ini hanya dipencet saja, jadi tidak ada eh, tidak ada opsi lain. Apakah Anda ingin logout itu tidak ada. Dan kita bisa langsung masukin email kita ke sini di kelola admin. Karena tadi email sudah saya hapus, kita bisa masukin juga via localhost. Ini di login. Ini bisa kita tambah di sini. Sebentar ya, maaf. Maaf Yakob, boleh tolong ditambah? Sini kita bisa langsung go. Nah, maka dari sini kita bisa langsung masukkan. Kita juga bisa masukkan password kita. Nah, kita bisa langsung masuk kembali ke aplikasi kita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.